Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Pada kesempatan kali ini, gua pengen coba sharing tentang salah satu teknologi yang namanya Vagrant. Nah, mungkin teknologi yang kita pengen bahas kali ini itu nggak bersinggungan langsung dengan cloud. Jadi kita pengen coba ngebahas dari sisi local development. Jadi mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang bilang ke aku kalau Mas, kalau misalnya mau jadi DevOps engineer atau infrastructure engineer itu harus bayar kredit untuk nyewa cloud enggak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa nge-replicate itu di lokal teman-teman dengan menggunakan yang namanya virtual machine. Nah, mungkin di sini teman-teman juga ada yang udah familiar dengan virtual machine. Sekarang kita pengen coba ngebikin yang tadinya mungkin teman-teman harus upload image ke dalam, misalnya teman-teman pakai VMware atau VirtualBox. Dengan Vagrant ini teman-teman tinggal ngedefinisin aja di satu file yang namanya Vagrant file. Vagrant file ini mirip kayak Docker file. Jadi teman-teman bisa definisiin misalnya tipe image dari VM teman-teman, terus spesifikasinya, misalnya teman-teman pengen pakai CPU-nya 1 core dan RAM-nya 512. Terus nanti teman-teman juga bisa ngedefinisiin IP private dari VM teman-teman. Nah, ini ngebantu banget buat nantinya teman-teman misalnya di-assign tugas atau teman-teman pengen coba nge-lab gitu. Vagrant ini adalah tool yang menurutku sangat kebantu banget untuk nge-provision VM di lokal kita. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus nge-install salah satu driver, kayak misalnya teman-teman pakai VMware atau teman-teman pakai VirtualBox. Itu teman-teman harus make sure teman-teman udah install itu di dalam laptop atau PC teman-teman. Nah, selanjutnya nanti teman-teman juga di video selanjutnya atau di step selanjutnya aku bakal ngajarin gimana sih caranya kita nginstall Vagrant di dalam PC atau laptop kita. Nah, seperti itu. Mungkin di sini juga teman-teman bakal nanya, "Bal, kemarin kita udah belajar kontainer, kenapa kita masih belajar VM?" Nah, sebenarnya banyak organisasi itu yang belum 100% menggunakan container base gitu. Belum pakai semuanya ke Kubernetes. Ya, mau nggak mau, kalau misalnya organisasinya belum 100% menggunakan kontainer, ya teman-teman mau nggak mau harus menggunakan VM gitu. Dan menurutku VM bukan hal yang buruk. Soalnya apa yang teman-teman lihat kayak Kubernetes cluster bisa pakai GKE, semuanya itu sebenarnya adalah abstraksi. Jadi VM-nya itu sebenarnya ada dan itu di-manage sama si Google-nya langsung. Misalnya kita bicara tentang GKE. Jadi buat teman-teman mempelajari gimana caranya kita nge-provision VM dengan mudah di lokal kita, itu menurutku akan ngebantu banget, khususnya teman-teman yang tertarik dan mungkin akan bekerja atau sudah bekerja di bidang infrastruktur ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Mungkin kita akan lanjut ke sesi demo. Nah, sekarang aku pengen share ke teman-teman gimana caranya kita setup Vagrant di PC atau laptop kita ya. Pertama-tama teman-teman tinggal cek ke websitenya si Vagrant di vagrantapp.com. Nah, di sini sebenarnya nanti teman-teman bisa lihat ada tulisan getting started atau download. Nah, teman-teman langsung download aja berdasarkan OS dari PC atau laptop teman-teman. Karena di sini aku udah pakai Ubuntu, jadi aku tinggal jalanin komen yang ada di sini. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa cek di sini komennya Vagrant version. Kalau misalnya step ini udah teman-teman jalanin, artinya teman-teman udah siap untuk ngejalanin si Vagrant untuk nge-provision VM teman-teman. Nah, selanjutnya aku mau ngenalin tentang konsep yang namanya boxes. Boxes ini sebenarnya dia kayak package format yang dipakai untuk environment si Vagrant ini. Ya, simpelnya kayak base image-nya lah gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah kenalan sama Docker, nah sebenarnya si Vagrant boxes yang ada di sini itu mirip kayak Docker Hub teman-teman.
Jadi di sini teman-teman tinggal pakai aja sesuai dengan yang teman-teman butuhin gitu. Nah di sini kita pengen pakai yang 1804 atau 2004, namanya itu vokal. Jadi teman-teman tinggal cari, dan ya ini ada official image-nya dari si Ubuntu. Nah teman-teman tinggal jalanin komen ini aja. Oke. Nah sekarang di sini aku udah bikin satu folder atau satu project ya. Di sini ada Ansible Playbook, yang nanti kita bakal coba apply si Ansible Playbook ini ke dalam Vagrant atau VM yang kita buat gitu. Nah sekarang teman-teman tinggal ngejalanin aja komen ini, yaitu Vagrant ini terus sama base image-nya yaitu Ubuntu Vokal 64. Nah dia bakal create file yang namanya Vagrant file. Nah di sini yang aku bilang, kita tinggal definisiin aja spesifikasi atau hal-hal yang bersangkutan dengan VM kita itu di sini teman-teman. Jadi di sini misalnya kita uncomment, kita pengen pakai providernya itu VirtualBox, dan kita nggak pengen pakai GUI-nya, terus memorinya kita custom pakai 512 saja. Nah ini bisa dilihat di mana sih Bal? Ini bisa lihat, teman-teman lihat di sini, yaitu di documentation-nya, terus bagian provider, terus teman-teman pakai providernya apa. Misalnya di sini kita pakai VirtualBox, terus di sini ada configuration. Nah di sini kita tinggal misalnya pengen setup CPU. Nah teman-teman bisa ngeset CPU, caranya kayak gini, yaitu config v.cpu. Nah sebenarnya sini sintaknya mirip-mirip kayak Ruby ya teman-teman. Jadi kita di sini misalnya setup CPU-nya nanti 1 core aja dan memorinya 512 seperti itu. Nah selanjutnya misalnya di sini ada salah satu hal yang teman-teman perlu perhatiin. Jadi ada yang namanya linked clone. Jadi misalnya teman-teman pengen bikin VM-nya itu ada 10 gitu, dan sebenarnya kan base image-nya sama. Nah jadi dengan linked clone ini dia kayak bikin clone itu based on master VM kayak gitu. Nah ini menurutku salah satu fitur yang teman-teman perlu aktifin juga kalau misalnya VM-nya itu nanti yang teman-teman buat itu sebenarnya sejenis gitu ya. Jadi kita aktifin vb.linkedClone dengan true. Nah selanjutnya di sini teman-teman juga bisa nih ngejalanin shell. Jadi nantinya ketika misalnya VM-nya itu dijalanin, dia udah misalnya nge-install Apache 2 atau misalnya nge-install curl gitu di dalam VM-nya gitu. Jadi misalnya VM-nya nantinya pengennya teman-teman ketika udah up itu udah ada beberapa tool, misalnya kayak Python. Teman-teman pengen udah ada Ruby juga, ya teman-teman bisa definisin itu di dalam sini. Jadi nantinya ketika VM ini di-create, komen ini bakal dijalanin teman-teman. Nah mungkin di sini teman-teman juga pengen ngebikin VM-nya ada 2 biji gitu, nggak pengen satu aja gitu. Itu caranya definisinya di mana ya Bal? Nah caranya adalah teman-teman tinggal nulis aja di sini, yaitu config.vm.define. Oke, define. Terus nama dari VM-nya, misalnya teman-teman pengen namanya Nginx 1. Terus do Nginx 1. Jadi ini variabelnya. Oke. Nah, di sini tinggal teman-teman tulis nginx1.vm.network. Nah, teman-teman set nih IP-nya berapa. Jadi biasanya aku kalau mau bikin misalnya 2 atau 3 VM, aku bakal ngedefine ini. Jadi di sini aku bikin private network-nya itu IP-nya misalnya 10 misalnya di sini berapa ya? 20 gitu. Oke. Terus di sini tinggal di N aja. Nah ini kan baru satu. Nah setelah itu kalau mau teman-teman bikin 2, di sini kita tinggal copy aja, terus kita ganti jadi Nginx 2 di sini. Oke, terus IP-nya misalnya 10.10.21 kayak gitu.
Nah, mungkin aku recap sedikit kali ya dari Vagrant file yang udah kita buat kali ini. Itu kita mau ngapain aja. Jadi kita bakal ngebuat VM dengan base image itu Ubuntu Vocal 64 yang menggunakan VM providernya itu VirtualBox dengan memori 512 dan CPU 1 core. Ya, nantinya kita bakal punya dua VM yang namanya Nginx 1 dan Nginx 2 dengan private IP 10.10.20 dan 10.10.21. Dan kita bakal nge-install juga curl di dalam VM kita ketika VM ini dibuat. Nah, selanjutnya kita tinggal ngejalanin command vagrant up. Oke. Dan kita tunggu prosesnya sampai proses ini selesai. Di sini teman-teman bisa lihat si Vagrant lagi nge-provisioning VM yang udah kita definisiin di Vagrant file. Nah, sebenarnya nanti teman-teman juga bisa lihat di VirtualBox ini dari VM kita, karena kita menggunakan VirtualBox sebagai providernya, maka nanti semuanya akan muncul di sini. Seperti itu. Oke, kita tunggu aja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Ini bakal cukup makan waktu, tapi kita tunggu aja. Nah, sekarang prosesnya udah selesai. Teman-teman bisa lihat di sini kita udah punya dua VM ya. Di dalam VirtualBox Manager sebenarnya kelihatan ya teman-teman. Nah, sekarang cara kita masuk ke dalam VM kita itu gimana ya, Bal? Nah, caranya kita tinggal jalanin command vagrant ssh terus nama VM kita. Nah, misalnya kita pengen masuk ke Nginx 1 gitu. Kita masuk ke Nginx 1. Dan sekarang kita udah ada di dalam VM kita. Nah, di sini kita pengen coba ping ke dalam Nginx 2 misalnya. 10.10.21. Oke, dan sekarang kita dapat respon ya teman-teman. Terus kita di sini pengen masuk ke Nginx 2, kita tinggal ganti aja. Dan ya, sekarang kita udah masuk ke VM yang kedua. Nah, sekarang di sini aku udah bikin Ansible playbook ya teman-teman. Yang isinya kalau teman-teman lihat di sini itu untuk nge-provision Nginx ke dalam server yang kita definisiin di dalam inventory ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dari tasnya sebenarnya simpel banget ya. Isinya cuma nge-install Nginx. Nah, kita pengen coba ngejalanin Ansible playbook ini ke VM yang udah kita buat. Nah, sebelum itu kita harus rubah ya di sini IP-nya jadi 10.10.20 dan 10.10.21. Nah, untuk si Ansible ini bisa nge-akses ke dalam server kita harus nge-generate private key dan ngedaftarin public key di dalam server kita. Nah, sekarang kita bakal nge-generate private key dan public key yang nanti kita bakal pakai di Vagrant VM yang kita buat. Nah, caranya adalah kita tinggal jalanin aja command ssh keygen, terus di sini kita bikin misalnya vagrant.pem. Passwordnya kita kosongin aja. Dan ya, di sini kita udah nge-generate file private key dan public key yang nantinya kita pakai untuk ngeakses ke VM kita ya teman-teman. Nah, public key ini nanti kita tinggal daftarin aja ke dalam tiap server atau VM yang kita buat. Jadi kita daftarin dulu di SSH authorized key. Sini kita coba paste ya. Oke. Terus kita masuk ke yang satu. Authorized key. Kita daftarin public key. Oke. Nah, sekarang kita udah ngedaftarin si
public key kita dari private key yang kita buat ke dalam VM kita. Nah, selanjutnya kita bisa langsung apply Ansible Playbook ini ke dalam VM yang kita buat. Nah, sekarang kita tinggal change directory ke directory Ansible ini, terus kita tinggal jalanin command Ansible Playbook aja ya. Tapi kalau misalnya aku pengen coba untuk ngecek disk dari tiap VM-nya, itu caranya gimana ya? Kalau misalnya aku punya 2 VM. Nah, mungkin sebenarnya ini nggak masuk di video ini, tapi di video selanjutnya aku bakal ngebahas lebih detail tentang si Ansible ini. Tapi di sini kita bisa ngetes apakah si Vagrant-nya ini itu bisa diakses oleh Ansible kita dengan command ini ya teman-teman, Ansible -e, terus inventory yang udah kita definisiin di sini, ini artinya inventory, terus targetnya adalah all, artinya semua host ya. Terus kita bakal ngejalanin command df -h. Oke, terus kita jalanin aja, dan ya ini adalah hasil outputnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini Nginx 1 dan Nginx 2. Nah, sekarang kembali lagi kita pengen coba nge-install Nginx di dalam kedua VM kita nih. Ya udah, kita tinggal pakai command aja Ansible Playbook -e inventory terus Vagrant, terus ke provision nginx.yaml, yaitu adalah provision ini adalah Ansible Playbook kita ya teman-teman. Dan ya, setelah itu kita tinggal jalanin aja di sini. Dia bakal nge-install. Pertama-tama dia bakal gathering fact dulu, dan dia bakal nge-install Nginx server ke Vagrant atau VM kita. Nah, di sini teman-teman bisa lihat statusnya, change-nya dapat ya. Dan sekarang kita udah bisa langsung untuk coba akses dengan menggunakan private IP-nya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah 10.10.10.20 udah keinstall ya Nginx-nya, dan 10.10.10.21. Dan ya, sekarang kita sudah berhasil nih buat nge-install Nginx dengan menggunakan Ansible ke dalam VM yang kita buat menggunakan Vagrant. Nah, selanjutnya juga misalnya teman-teman pengen make sure status dari VM yang teman-teman create pakai Vagrant itu statusnya seperti apa sih? Nah, teman-teman bisa pakai command Vagrant status ini. Nanti di sini kelihatan nih status dari VM teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nantinya udah selesai nih dengan misalnya teman-teman bikin proof of concept dan lain-lain udah selesai, teman-teman pengen hapus VM-nya, itu teman-teman tinggal jalanin aja command Vagrant destroy, and dia bakal nge-destroy VM yang teman-teman buat. Nah, di sini teman-teman harus confirmation juga teman-teman mau hapus VM-nya, dan ya, habis itu sekarang VM-nya bakal di-destroy sama si Vagrant. Dan kalau teman-teman lihat di sini sudah nggak ada lagi VM yang dibuat tadi ya teman-teman. Tapi di sini ini masih ada. Ini adalah base si Ubuntu Vocal itu tadi. Ini bakal tetap ada. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita udah sampai di bagian recap ya teman-teman, akhir video ini. Kayak aku pengen nge-recap sedikit sebenarnya ngapain sih bahwa kita belajar ini gitu. Seperti yang udah aku kasih tahu di awal, kita pengen belajar ini ya karena kita pengen nge-set up development environment khususnya dengan yang berbau infrastruktur di dalam PC atau laptop kita tuh jadi jauh lebih mudah gitu teman-teman. Yang dulu yang mungkin nge-create VM harus ngikutin step dan lain-lain yang ribet banget itu, dengan Vagrant ini semoga aja itu dapat ngebantu teman-teman untuk nge-create VM itu jauh lebih efisien ya teman-teman. Dan juga sebenarnya alasan aku nge-release video ini duluan, dan walaupun ini mungkin videonya cuma sebentar, adalah karena kedepannya kita bakal coba untuk
belajar tentang infrastruktur as a code nih teman-teman. Jadi mungkin di sini teman-teman udah gak sabar. Jadi kedepannya kita bakal ngebahas 2 infrastruktur as a code yang project yang cukup terkenal, dan kayaknya setiap infrastruktur engineer tuh biasanya pakai tool ini, yaitu Ansible dan Terraform. Nah, untuk Ansible ini itu kan sebenarnya teman-teman nanti butuh satu host server gitu yang teman-teman pengen aplikasikan ke dalam, ya seperti yang udah kita tadi buat di video ini kan ya teman-teman. Takutnya nanti ada teman-teman yang mungkin agak malas untuk nge-create VM atau enggak punya resource untuk nyewa server. Nah, dengan si Vagrant ini semoga aja itu bakal nyelesain permasalahan teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa mengikuti video seri selanjutnya itu dengan mudah ya teman-teman. Ya mungkin itu aja video kali ini. Mohon maaf kalau Vagrantnya nggak terlalu advance, cuma basic aja. Tapi semoga aja video yang aku buat pada kesempatan kali ini bisa ngebantu teman-teman untuk nge-create VM, khususnya di bidang infrastruktur ya teman-teman. Buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang lagi masih belajar ataupun ada teman-teman lain yang mungkin belum tahu video ini, jangan lupa buat like dan share video ini, dan juga kasih masukan ke aku kira-kira topik apa yang pengen aku bahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.